Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama saya Andri Gunawan di channel Beragam Tutorial TV ya. Perkenalkan lagi terlebih dahulu, nama saya adalah Andri Gunawan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 18622011161. Di sini adalah pertemuan ke-14 yang dimana pertemuan ke-14 ini dibuatlah sebuah rangkuman dari pertemuan-pertemuan sebelumnya secara sistematis ya, yang dimana pastinya di pertemuan 14 ini durasi videonya akan sangat panjang ya, yang dimana saya akan menjelaskan lagi yaitu dari pertemuan ke-8 sampai ke pertemuan 13. Oke. Dan di sini dimulai dari penjelasan yaitu analisis regresi data panel ya, dan pengolahan datanya beserta uji koefisien, uji T, koefisien determinasi, uji Chow, uji Hausman, terus lagi uji F ya pada program Fuse 11, dan pengolahan datanya juga tidak lupa untuk diujikan menggunakan data mentah yang sudah ada di video-video sebelumnya itu. Oke, mungkin langsung aja masuk ke rangkuman yang pertama ya. Video rangkuman yang pertama yang diawali dengan analisis regresi data panel ya. Di sini apa aja sih yang menjadi cakupan rangkuman video materi sebelumnya? Oke, yang pertama saya sebutkan dulu ya. Yang pertama yaitu estimasi model regresi data panel dan analisis regresi data panel ya, dan pengolahan datanya. Yang kedua yaitu teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel dan pengolahan datanya di program Fuse juga. Yang ketiga itu ada uji asumsi klasik ya pada regresi data panel di program Fuse juga. Yang keempat yaitu uji kelayakan model, terus koefisien determinasi dan uji T ya, uji T atau uji T pokoknya ya, itu saya lupa namanya. Dan disitu nanti akan mencakup rangkuman di satu video ini ya. Oke, mungkin kita awali dari estimasi model regresi data panel dulu ya, dan pada analisis regresi data panel dan program Fuse-nya. Ini saya ingin menjelaskan tentang analisis regresi data panel ya. Analisis regresi data panel beserta cara pengolahan datanya menggunakan Fuse. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung aja saya jelaskan terlebih dahulu ya. Apa itu regresi data panel? Oke, analisis regresi data panel. Secara prinsip, data panel adalah gabungan antara data time series dengan data cross section. Data panel biasa disebut pula data longitudinal atau data runtut waktu silang, di mana banyak objek penelitian misalnya negara, industri, bank, atau bentuk lainnya yang diamati pada dua periode waktu yang diindikasikan dengan penggunaan beberapa periode data time series. Maka dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian akuntansi dan manajemen bahwa regresi data panel adalah gabungan antara data cross section atau data beberapa perusahaan dengan data time series yang dihimpun lebih dari 1 tahun, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa perusahaan atau bisa disebut sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Regresi data panel idealnya digunakan untuk penelitian akuntansi dan manajemen keuangan.
di mana data penelitiannya merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Kelebihan dari data panel tersendiri adalah mampu memberikan ketersediaan jumlah data yang diteliti semakin banyak, sehingga data penelitian dapat memenuhi prasyarat dan sifat-sifat statistik di mana jumlah minimal data yang layak untuk diteliti dalam sebuah penelitian adalah berjumlah 30 data penelitian. Seperti itu penjelasan dari analisis regresi data panel. Model regresi data panel. Di sini ada 3 model. Yang pertama yaitu Common Effect Model atau CEM. Common Effect Model atau CEM merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model atau REM dalam regresi data panel. Asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data panel dengan model Common Effect adalah asumsi yang menganggap bahwa intercept dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Setiap individu yang diregresi untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independen akan memberikan intercept maupun slope yang sama besarnya. Yang kedua ada data Fixed Effect Model atau FEM. Model efek tetap ini adalah model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antar objek dalam koefisien regresi yang sama. Fixed Effect menggambarkan suatu objek observasi memiliki konstanta yang bernilai tetap untuk beberapa periode waktu. Demikian pula dengan koefisien regresinya memiliki nilai yang tetap untuk beberapa periode waktu. Yang ketiga ada Random Effect Model atau REM. Pada model Random Effect ini diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Untuk menganalisis dengan metode random effect ada satu syarat yang harus terpenuhi, yaitu objek data cross section harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. Artinya, untuk melakukan analisis sebanyak 3 variabel, baik itu independen maupun dependen, maka minimal harus ada minimal 3 objek data cross section. Hal ini berkaitan dengan derajat kebebasan data yang akan dianalisis. Jika syarat ini dilanggar, maka koefisien efek random tidak dapat diestimasi atau akan menghasilkan angka 0. Seperti itu ya. Ke penjelasan 3 model regresi data panel. Selanjutnya akan masuk ke pengolahan datanya regresi data panel tersebut di dalam software eFuse 11. Oke. Tahapan pertama yaitu tahapan analisis data. Yang kita perlukan yaitu program eFuse 11. Di sini kita akan buka program eFuse 11-nya. Nah, sudah masuk ke dalam program eFuse 11. Ya. Langkah selanjutnya itu membuat file kerja ya, file kerja work file. Pertama buka menu file ini, klik lalu new dan work file, pilih work file. Nah, di sini kita atur dulu work file struktur tipenya itu menggunakan balance panel. Frekuensi annual, ya betul ya. Work filenya kita beri nama data panel. Data panel. Start date-nya dimulai dari tahun 2012. End date-nya berakhir pada tahun 2016. Number of cross section-nya kita kasih 9. Lalu klik OK. Nah,
Di sini nih sudah muncul work file data panel ya. Kita harus membuat 6 variabel yang ada sesuai dengan data yang sudah kita punya tadi, yang sudah saya buat. Nah, ini datanya ada 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, data ini nantinya akan dimasukkan ke dalam Fuse tersebut. Caranya di sini kita membuat template dulu ya. Klik object sini, terus new object ya. Pilih yang series di sini. Name for objectnya kita ganti namanya menggunakan size. Lalu klik OK. Dah. Langkah selanjutnya yaitu mengcopy paste data variable size ini. Caranya klik variable size-nya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Kita copy data dalam Excel-nya menggunakan klik edit ini, edit plus atau min. Ya, kita ke Excel-nya dulu. Nah, variable size-nya. Nah, ini kita copy paste semuanya. Copy. Dan di sini paste. Oke. Dah muncul semuanya seperti ini. Lakukan hal yang sama seperti tadi untuk file-file Excel selanjutnya.
Oke, sudah semuanya terinput ya di sini. Dan di sini kita akan melakukan analisis statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif. Oke, yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus mengetahui nilai mean, median, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, kurtosis, dan Jerquibera. Langkahnya yang pertama yaitu harus klik menu quick di sini ya. Klik menu quick, pilih grup statistik, lalu deskriptif statistik, setelah itu common sample. Oke, nah muncul seperti ini. Kita masukkan data-data variabel tadi yang kita masukkan ke dalam kotak series list ini ya. ISR size ROA dar NPF sukuk. Oke. Lalu klik tombol oke. Nah, muncul output seperti ini. Nah, output data panel muncul seperti itu. Di sini sudah ada keterangannya, diperbesar dulu. Oke. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Mean, ISR, size, ROA, dar, NPF sukuk beserta mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis ya. Pada tabel di sini dijelaskan bahwa jumlah data ini yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 data. Pertama mean adalah rata-rata data. Diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Nilai mean terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 16,39002. Sementara ROA memiliki nilai mean terkecil, yaitu sebesar 115,822. Median adalah nilai tengah. Rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap, bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Median terbesar dialami oleh size, yaitu sebesar 16,46. Sementara variabel sukuk mempunyai median 0,0000. Nah, di sini maksimum, nilai maksimum adalah nilai yang paling besar dari data. Maksimum terbesar dialami oleh variabel size ya. Maksimum terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 18,18,00. Sementara variabel ROA memiliki maksimum terkecil sebesar 366. Minimum adalah nilai paling terkecil dari data. Minimum terbesar dialami oleh variabel size ya. Minimum terbesar yaitu 14,29. Sementara variabel sukuk memiliki minimum terkecil yaitu sebesar 0,0000. Standar deviasi adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Nilai standar
deviasi terbesar dialami oleh variabel size lagi ya, sebesar 1,075476, yang berarti bahwa variabel LDR memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain selama periode penelitian. Sementara variabel ROA mempunyai tingkat risiko yang paling rendah, yaitu sebesar 94,38829. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Yang ketiga ada skewness. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data. Di sekitar mean. Skewness dari suatu distribusi simetris adalah 0. Untuk variabel dar dan sukuk memiliki nilai skewness di atas 0 ya, 1,7630 dan 2,47, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean tidak normal. Sedangkan variabel ISR, size, ROA, dan NPV memiliki nilai di sekitar 0 ya. Skewness memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Kurtosis mengukur ketinggian suatu distribusi data. Kurtosis suatu data berdistribusi normal adalah 3 ya. Kurtosis normal adalah 3. Bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtosis terhadap normal. Untuk variabel dar dan sukuk memiliki nilai kurtosis lebih dari 3 ya. Di sini dar 4,342 dan sukuk yaitu 7,125. Sekian. Artinya bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel ISR, size, ROA, dan NPV memiliki nilai kurtosis kurang dari 3. Yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Di sini ada Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Ada juga probability di sini, menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi dari nilai absolut. Ya. Nilai probabilitas variabel ISR di sini sebesar 0,479723. Size, variabel size sebesar 0,405041. dan NPV sebesar 0,765331 ya, lebih besar dari alfa 5%. Kita tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal. Seperti itu penjelasannya. Model regresi data panel menggunakan statistik deskriptif. Oke. Kita masuk ke estimasi model regresi data panel yang akan membandingkan antara Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, Random Effect Model atau REM. Caranya yang pertama klik quick di sini. Lalu pilih estimate equation. Nah, kita masukkan variabel y, x1, x2, x3, x4
Itu kita masukkan variabel yang tadi sudah dibuat, ISR C size roa dar npf dan sukuk. Oke. Di panel option cross sectionnya pilih yang none. Kita akan membuat model common effect model ya, atau CM. Cross sectionnya harus none. Sini. Lalu klik OK. Nah, sini adalah tampilan dari common effect model seperti ini. Ya, kita beri nama dengan cara klik name di sini. Oh, sudah diberi nama Eki 2. Oke. Estimate ya. Estimate, kita klik estimate ke fixed effect model, atau FEM. Nah, panel optionnya diubah ke fixed di sini. Ya. Lalu klik OK. Oke, nah ini dihasilkan bentuk fixed effect model FEM di bawah ini. Ya. Fixed effect model atau FEM. Ya. Nah, sini kita masuk ke random effect model. Caranya sama, yaitu klik estimate di sini. Ya, pilih ini tadi yang sudah di save Eki 1 ya, Eki 01. Ke panel option cross section di sini diganti menjadi random. Ya, lalu klik OK. Oke, dihasilkan random effect model seperti ini. Ya. Random effect model ya, random effect model metodenya. Oke. Sudah dapat disimpulkan bahwa bisa menggunakan common effect model, fixed effect model, atau random effect model. Seperti itu. Berikut sudah ditampilkan gimana penjelasan materi dan pengolahan data EFUSE 11 ya, yaitu estimasi model regresi data panel yang dapat saya jelaskan seperti itu saja. Sini saya akan menjelaskan tentang teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel beserta tutorial pengolahan datanya di EFUSE 11 untuk memenuhi tugas pertemuan 11 mata kuliah metodologi penelitian. Oke, langsung aja ke video penjelasannya. Teknik pemilihan model regresi data panel itu ada 3 teknik pengujian. Yang pertama ada uji Chow, yang kedua ada uji Hausman, dan yang ketiga ada uji Lorentz multiplier ya, Lorentz multiplier. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu uji Chow. Uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM atau Fixed Effect Model atau FEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross sectionnya F dan cross section chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. H0 model mengikuti Common Effect Model CM jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square lebih dari alpha 0,05.
Dan hipotesis A, model mengikuti fixed effect model jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square kurang dari alpha 0,5. Yang kedua ada uji Hausman. Uji Hausman untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model RAM atau fixed effect model atau FEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross section random dengan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 0. Model mengikuti random effect model RAM jika nilai probabilitas cross section random lebih dari alpha 0,05. Hipotesis A, yaitu model mengikuti fixed effect model jika nilai probabilitas cross section random kurang dari alpha 0,05. Yang ketiga ada uji Lorentz multiplier. Digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model RAM atau common effect model atau CEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Brice-Pagan dengan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 0, model mengikuti common effect model CEM jika nilai probabilitas cross section Brice-Pagan lebih dari alpha 0,05. Hipotesis A, model mengikuti random effect model RAM jika nilai probabilitas cross section Brice-Pagan kurang dari alpha 0,05. Lebih jelasnya akan saya berikan tutorial pengolahan datanya di Fuse 11. Oke, di sini akan melakukan proses uji Chow ya, menggunakan program Fuse ya. Oke, lanjutannya ini dari yang pertemuan 10 tadi yang sudah melakukan pengujian common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Nah, ini masih di dalam layar tampilan jendela random effect model ya. Oke, masuk ke uji Chow. Yang pertama di sini klik estimate di sini. Ya, pastikan di panel option nih, panel option di sini kita ubah ke model fix dulu ya. Model fix di sini. Ya. Oke. Setelah itu klik view ya, klik view di sini. Lalu klik view ya, terus fix random effect testing di sini, pilih redundant fix effect ya, like hot ratio di sini, klik sekali ya, akan muncul perhitungan sebagai berikut ya. Ini adalah uji Chow ya, uji Chow dengan EQ 01 ya. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross section F nih, cross section F dan cross section chi-square adalah lebih dari alpha 0,05 ya, lebih dari 0,05 ya ini. Maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model ya. Yang kedua akan melakukan proses uji Hausman ya, dengan menggunakan program Fuse lagi ya. Yang pertama kita pastikan dulu di menu estimate ini panel optionnya, yaitu kita ubah menjadi random ya, random, lalu klik OK. Oke, udah berubah menjadi random ya, random effect model. Kita langsung ke menu view di sini
pilih fix random testing, effect testing, dan sini pilih correlates random effect, Hausman test ya di sini. Klik sekali. Nah, maka akan muncul layar tampilan hasil perhitungan sebagai berikut. Ini ya kan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitasnya yaitu 0,7044 ya. Cross section random. Artinya ini lebih dari alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa random effect model ya lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model atau FEM. Seperti itu. Kita langsung ke uji Lagrange multiplier ya. Pertama kita harus memastikan lagi ya, di dalam panel option sebelum melakukan uji Lagrange multiplier, panel optionnya itu kita ubah menjadi none di sini. Oke. Lalu klik OK di sini. Nah, sudah menjadi common effect model ya, none. Langsung ke menu view di sini, klik sekali. Pilih fix random effect testing. Nah, di sini kita pilih omit random effect atau Lagrange multiplier sekali saja. Akan muncul hasil perhitungannya seperti berikut ini ya. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas ya, nilai probabilitas Brecht-Pagan nih, Brecht-Pagan nilai probabilitasnya yaitu 0,257 ya. Lebih dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model CEM lebih layak digunakan dibandingkan random effect model. Seperti itu. Itu adalah pengujian ketiga uji teknik pemilihan model regresi data panel menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Berikut sudah ditampilkan gimana penjelasan materi dan pengolahan data EFUSE 11 ya, yaitu estimasi model regresi data panel yang dapat saya jelaskan di sini. Saya ingin menjelaskan tentang uji asumsi klasik ya, beserta tutorial pengolahan datanya menggunakan EFUSE, yaitu termasuk di analisis regresi data panel ya, menggunakan data mentah yang sudah saya buat sebelumnya di video-video sebelumnya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung masuk ke suatu penjelasan uji asumsi klasik dulu ya. Oke. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Oke. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square adalah common effect model atau CEM dan fixed effect model atau FEM. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk CEM atau fixed effect model. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Karena random effect model menggunakan pendekatan JLS ya, General Least Square dalam teknik estimasinya.
Uji asumsi klasik itu sendiri terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikolinearitas dan heterokedistisitas saja yang diperlukan dalam pengujian uji asumsi klasik kali ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu uji multikolinearitas dan uji heterokedistisitas ya. Uji asumsi klasik yang diperlukan hanya dua itu saja, dan pengolahan datanya pun kita hanya menggunakan dua uji asumsi klasik saja. Oke. Yang pertama itu uji multikolinearitas ya. Uji multikolinearitas perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Oke. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas ya. Uji heteroskedastisitas perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel tersebut. Oke, mungkin penjelasan lebih lanjutnya dan lebih memahami kembali itu menggunakan data mentah yang akan diolah menggunakan eFuse berupa uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Oke, kita langsung masuk ke program eFuse-nya saja. Oke, kita masuk ke program eFuse-nya ya. Di sini kita akan mulai pertama yaitu uji multikolinearitas ya dengan menggunakan program eFuse. Di sini langkah yang harus dilakukan yaitu pertama buka data EQ01 ini ya yang disimpan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Sama halnya di sini menuliskan variabel-variabel dependen maupun independennya ya. Lalu disimpan dalam berbentuk file namanya EQ01. Nah, di sini kita klik saja EQ01. Oke. Di sini ada jendela common effect model ya di sini. Langsung aja ke uji multikolinearitasnya. Pertama klik quick di sini. Oke. Lalu grup statistik dan correlation di sini. Ya, di sini series list kita masukkan variabelnya ya. Variabel ISR, size, ROA, DAR, NPF, suku. Oke, udah dimasukkan semua variabelnya, lalu klik OK. Oke, maka akan menghasilkan output uji multikolinearitasnya seperti ini ya. Di sini penjelasannya uji multikolinearitas itu batasnya yaitu 0,8 ya di sini. Dari beberapa output di sini ISR, size, ROA, DAR, NPF, sukuk ya di sini tidak terdapat variabel independen yang lebih dari 0,8 ya. Di sini sukuk yaitu 0,1 ya. NPF 0,2 ya. DAR 0,08 dan di sini tidak lebih dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
Oke, yang kedua adalah kita masuk ke uji heteroskedastisitas ya. Ini kita close kembali. Yes. Nah, ini juga kita close ya. Kita close di sini. Nah, di sini kita masuk ke perusahaan awal ya dengan nama EQ01 ya dalam work file. Ini close. Oke. Klik EQ01-nya. Lalu klik view di sini view. Pilih residual diagnosis ya di sini. Lalu pilih cross section dependence test ya. Oke, klik sekali. Oke. Akan menghasilkan output uji heteroskedastisitas seperti berikut ini ya. Nilai probabilitasnya 0,1980. Oke. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas ini, nilai probabilitas Bridge-Pagan LM ya. Dengan hipotesis sebagai berikut. H0 jika nilai probabilitas Bridge-Pagan LM-nya itu lebih dari alfa 0,05 ya. Ini 0,19 ya. H alpha jika nilai probabilitas Bridge-Pagan LM kurang dari alfa 0,05 ya. Jika nilai probabilitas Bridge-Pagan LM lebih besar dari tingkat 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari output ini dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya yaitu 0,1980, artinya lebih besar dari 0,05 ya. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, begitu saja penjelasan dari saya tentang uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita langsung balik lagi ke video yang dimana kali ini saya ingin menjelaskan tentang uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel beserta tutorial pengolahan datanya menggunakan program eFuse. Oke. Sebelum masuk ke program eFuse, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Oke, yang pertama adalah uji kelayakan model ya. Uji kelayakan model atau biasa disebut dengan uji F ya. Uji kelayakan model ini dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Model goodness of fit dalam diukur dari nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau individual. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen.
Bisa juga hal ini menjelaskan tentang hubungan antara variabel independen multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Hipotesis dalam uji F dibagi menjadi dua bagian, diantaranya adalah yang pertama, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. H0 sama dengan jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel. H alfa sama dengan jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka H alfa diterima artinya variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua itu berdasarkan probabilitas. H0 sama dengan jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alfa 0,05. H alfa sama dengan jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Jika probabilitas lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya jika probabilitasnya lebih kecil dari nilai alfa 0,05, maka H alfa diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya yang kedua yaitu ada koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100 dipengaruhi oleh variabel bebas. Jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen dengan variabel bebas. Nah, yang terakhir yaitu ada uji T, ya. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T diantaranya yaitu yang pertama, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, di mana H0 sama dengan jika nilai T statistiknya lebih kecil dari T tabel, kemudian untuk H alfanya jika nilai T statistiknya lebih besar dari T tabel. Penjelasannya, jika nilai T statistiknya lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka H alfa diterima, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Yang kedua, berdasarkan probabilitas, di mana H0 jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alfa 0,05 dan H alfa jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,5. Penjelasannya yaitu jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alfa 0,05,
maka H alpha diterima yang artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke, mungkin itu yang materi sedikit tentang koefisien determinasi, uji F dan uji T. Mungkin lebih jelasnya akan masuk ke program Fuse, menggunakan program Fuse caranya mengolah data mentahnya tersebut yang sudah disediakan menjadi sebuah penelitian angka-angka yang sudah seharusnya teruji koefisien determinasi, uji F dan uji T. Oke, di sini saya akan membuat video ya pengolahan data analisis regresi, yaitu uji F, koefisien determinasi dan uji T menggunakan program Fuse yang sudah ada data mentahnya pada video sebelumnya ya. Langsung aja saya tunjukkan dulu data mentahnya seperti ini. Ya, data mentah yang sudah saya buat yaitu berbentuk variabel size, variabel X-nya ya, size, ROA, DAR, NPF dan sukuk. Di sini data mentahnya dan akan diolah menggunakan program Fuse yaitu pengolahan uji T, koefisien determinasi dan uji F ya. Oke. Masuk ke Fuse-nya saja langsung. Nah, di sini sudah ada data pada video sebelumnya yang sudah saya buat. Langsung aja untuk proses uji F ya. Yang pertama yaitu klik EQ1 ini, EQ01. Nah. Sudah. Nah, sudah muncul di sini adalah pengujian uji Common Effect Model ya. Uji Common Effect Model pada penyimpanan data EQ1. Selanjutnya kita lihat ke bagian F statistik ya. F statistik dan probabilitasnya di sini. Nah, ditunjukkan bahwa F statistik di sini yaitu 7,512831 ya. Sedangkan probabilitasnya F statistik yaitu 0,00051. Penjelasannya yaitu pada output di atas menunjukkan bahwa nilai F statistik 7,5128, sementara F tabel ya dengan tingkat alfa 5%. Dengan demikian F statistik 7,512831 dan nilai probabilitas F statistik 0,00051 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H alpha diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR ya. Oke, yang kedua kita lihat di adjusted R-square, yaitu merupakan pengujian koefisien determinasi ya. Adjusted R-square di sini nilainya 0,425319 ya, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF dan sukuk sebesar 49,2%.
sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketiga, pengujian uji T ya, pengujian uji T. Nah, di sini kita lihat variabel-variabel size, ROA, DAR, NPF dan sukuk ya. Di sini masing-masing mempunyai T statistik size 5,123035, ROA minus 0,728090, DAR 1,26194, NPF minus 2,119502, sedangkan sukuk 0,660547 ya, dengan nilai probabilitas sebagai berikut. Nah, penjelasan pada tabel pengujian di sini yaitu nilai T statistik ukuran perusahaan size ya. Ukuran perusahaan size sebesar 5,123035, sementara T tabel dengan tingkat alfa 5% ya. Didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik size sebesar 5,123035 lebih besar dari T tabel 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR atau Islamic Social Reporting ya. Yang kedua, penjelasan nilai T statistik ROA ya sebesar 0 minus 0,728090 ya, dengan tingkat alfa 5%. Didapat nilai T tabel sebesar 2,002269. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh pengungkapan terhadap ISR atau Islamic Social Reporting. Yang ketiga yaitu nilai T statistik dari variabel DAR sebesar 1,2694 ya, sementara T tabel dengan tingkat alfa 5% didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik variabel DAR yaitu 1,2694 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,2151 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR disimpulkan dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR atau Islamic Social Reporting. Yang keempat yaitu variabel NPF. Nilai T statistik NPF di sini yaitu 2,119502, sementara T tabel dengan tingkat alfa 5% didapat sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik yaitu sebesar 2,119502 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,0405 lebih kecil daripada 0,05 ya. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF atau non-performing financing dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR atau Islamic Social Reporting.
Yang kelima ada variabel sukuk ya. Variabel sukuk ini memiliki nilai T statistik 0,660547. Sementara T tabel dengan tingkat alfa 5% yaitu 2,02269. Penjelasannya yaitu T statistik sukuk yaitu 0,660547. Lebih kecil daripada 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,5128 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Dari penjelasan yang sudah saya berikan mengenai nilai T statistik masing-masing variabel dan juga nilai probabilitas masing-masing variabel terhadap variabel dependen yaitu variabel ISR atau Islamic Social Reporting, kemungkinan masih banyak yang belum mengerti, ya mohon maaf sebesar-besarnya apabila belum banyak yang mengerti ya. Mungkin itu saja video dari saya tentang uji T atau uji kelayakan model dan koefisien determinasi ya, koefisien determinasi serta uji F pada program EView 11. Oke, langsung saja kita masuk ke begitulah video rangkuman materi ya dari materi sebelumnya. Ini adalah pertemuan ke-14 ya. Mungkin masih banyak kesalahan yang dari saya sampaikan, entah itu dari kesalahan berbicara, kesalahan materi, mohon dimaklum dan mohon dimaafkan. Sekali lagi saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.